We may feel complete by ourselves, but we can only fulfill God's purpose when we are connected to one another. Jadi kita itu mungkin merasa komplit ya, kita merasa utuh sepenuhnya kalau kita itu sendiri. Tapi kalau kita mau mencapai tujuan Tuhan, kalau kita mau memenuhi tujuan Tuhan, kita harus terhubung satu dengan yang lainnya. Wow. Maaf Bapak Ibu, saya sedikit menangis tadi. Karena memang kasih karunia Tuhan buat saya itu sangat luar biasa. Oke, saya salam dulu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, mungkin banyak yang belum kenal. Saya Cantika Melenia Lantang, sekarang sedang bekerja dalam firma hukum Balikpapan. Saya dari Home Wika 2. Terima kasih teman-teman. Agak sedikit nervous, maaf ya. Jadi perjalanan saya mulai ketika saya sepulang sekolah dari Jakarta ke Balikpapan. Itu di tahun 2016. Kurang lebih 4 tahun dari 2016 itu saya merasa kehidupan rohani saya itu sangat banget pasif. Karena kalau dibilang 4 tahun itu saya kalau ke gereja tuh bisa 2-4 kali aja dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Bahkan dalam 1 tahun saya hanya pernah sekali saja ke gereja. Itu di saat Natal. Namun tanpa saya sadari di tahun 2023 itu mungkin kalau dibilang saya gak bisa melupakan itu. Saya bertemu dengan beberapa pastor di salah satu tempat saya bekerja dulu. Izin pastor, itu waktu itu saya bertemu dengan pastor Daniel dan Ceyuli, ada pastor Andri dan Kak Devi, ada pastor Renci dengan Kak Niko. Saya mau berterima kasih karena kalau mungkin saya nggak bertemu dengan kalian, saya nggak ada berdiri di sini sampai saat ini gitu. Kalian sudah mengubah, tanpa saya sadari kalian sudah mengeluarkan akar saya. Saya ibarat kata sebuah pohon tanpa akar dan tanpa buah yang gak tahu mau kemana tujuannya. Pada pertemuan saya dengan pastor pada waktu itu saya ingat jelas pastor Daniel ngomong gini sama Nia. Nia, kamu ini gereja, kamu ini masuk gereja tapi kamu gak tahu tujuanmu mau kemana. Kamu masuk gereja tapi kamu gak tahu, kamu seakan-akan ya udah hanya datang aja gitu. Dan Nia sadar bahwa pada waktu itu memang Nia mencari gereja, masuk gereja namun Nia hanya datang, duduk dan absen sama Tuhan. Tuhan saya hadir. Hanya sebatas itu, tapi saya nggak tahu saya mau kemana. Jujur saya kalau duduk di kursi ya udah duduk main handphone. Pada waktu itu pastor ngomong seperti itu saya langsung menangis. Saya menangis, akhirnya saya penasaran, saya mencari gereja itu. Saya mencari gereja dan ternyata para pastor gerejanya di sini. Akhirnya saya masuk di gereja sini, saya ingat jelas hari pertama saya masuk, saya duduk di sebelah sini paling belakang. Karena pikir saya sederhana waktu itu. Saya pikir bahwa gampang duduk paling belakang ketika saya tidak memahami firman Tuhan, saya bosan, saya main handphone saja. Lagi pula di belakang gak ada juga yang memperhatikan gitu. Ternyata saya salah jelas.
rencana saya tuh gagal total oleh rencana Tuhan yang luar biasa. Di situ firman Tuhan yang di depan sini bisa sampai kepada saya yang di belakang sana. Saya di situ merasa bahwa kok tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya walaupun saya tidak mengerti. Tapi di situ saya hanya bisa menangis, firman Tuhan saya menangis, bahkan hanya mendengarkan firman Tuhan saya sampai mulai air mata saya bingung. Jujur saya masih belum mengerti pada waktu itu. Namun di saat penyembahan saya menangis, saya nggak tahu mau berkata apa-apa sama Tuhan, saya hanya bisanya nangis. Saya waktu itu sangat malu sama jemaat-jemaat. Walaupun sadar ya jemaat pasti nggak akan memperhatikan saya waktu itu. Tapi saya malu karena mata saya merah. Saya nggak tahu mau ngapain, saya salah tingkah pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, saya awalnya nggak mau masuk gereja karena saya nggak mau bersosialisasi pada waktu itu. Sampai saya ditawarin sama Kak Devi, ada Kamel juga nawarin, ayo Nia masuk home. Saya nggak mau karena saya merasa saya sudah banyak teman di luar sana. Buat apa saya nambah teman di sini gitu? Ternyata itu salah. Saya memang banyak teman tapi tidak ada teman yang serohani dengan saya, yang membangun iman saya itu tidak ada. Akhirnya saya coba masuk lagi di dalam gereja, saya bertemu dengan teman-teman home yang selalu narik saya untuk masuk gereja. Ini teman-teman home saya yang awalnya saya diajak hanya mereka bertiga saja sampai sebanyak ini teman-teman home saya. Selama ini mereka yang selalu support saya. Dimanapun saya berada, kapanpun saya di perasaan apapun yang sedang saya rasakan, mereka selalu support saya pada saat itu. Mereka selalu support saya, mereka dukung saya, mereka selalu buat saya nyaman. Saya merasa sangat nyaman berada dalam home. Bahkan kalau dibilang bicara tentang home, saya akan selalu hadir. Walaupun rumah saya jauh di Manggar dan home kami di WK2, saya tetap tempuh jalan itu walaupun sejauh apapun. Karena saya rindu bersama mereka. Buat teman-teman home saya mengucapkan terima kasih. Tanpa kalian sadari, kalian sudah membuat saya senyaman ini. Mungkin saya rasa home-home yang lain juga seperti itu. Mungkin pesan buat Bapak Ibu jemaat yang ada di sini, mari mau terbuka hatinya untuk Tuhan, mau terbuka hatinya untuk bersosialisasi. Karena masuk home untuk berbaur dengan jemaat tidak seburuk yang kita pikirkan. Kita tidak boleh gengsi, kita nggak boleh nutup hati kita. Kita harus mau terbuka, karena tanpa kita sadari dengan kita berlangkah, kita mau terbuka, kita sudah mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang saya rasakan. Bapak Ibu, sebagai perkenalan lebih lanjut, saat ini saya sudah pelayanan di gereja sini. Saya sebagai kakak-kakak Aerokid, kakak-kakak sekolah minggu. Mungkin Bapak Ibu yang punya anak kecil, boleh dibawa ke lantai 2, mezanin. Karena kakak-kakak sekolah minggu selalu menunggu anak-anak kecil yang mau bertumbuh dalam Tuhan sesuai usianya gitu. Berhubung ini masih bulan ulang tahun gereja kita, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat GKS. Harapan saya dan doa saya GKS Balikpapan agar tetap bertumbuh di dalam Tuhan, agar semakin banyak jemaat-jemaat yang mau terbuka, semakin banyak jemaat-jemaat yang mau tertanam di dalam gereja dan memberikan buah-buah yang besar bagi gereja ini. Sebagai closingnya yang sering diucapkan di dalam gereja ini, loving God, loving people, and creating lifestyle. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya testimoni dari Nia ya. Thank you Nia, thank you juga untuk hatinya yang mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kebetulan saudara Nia ini melayani di ministry kami yaitu Family and Generation. Jadi saya juga melihat Nia bertumbuh dari satu musim ke musim berikutnya. Tapi saya juga yakin bahwa pertumbuhan Nia itu tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada, karena dia berada di dalam home tentunya ada andil dari home leadernya. Ya, home leadernya yang terus mau memuridkan dia, yang home membernya yang terus berjalan bersama-sama dengan dia. Saya dan suami saya juga produk pemuritan dari home. Waktu kami pertama kali tertanam di GKS Balikpapan, itu kami juga sudah langsung diajak berhome. Pertama kali kami masuk ke home-nya Kohalim, setelah itu kami multiplikasi ke home-nya Mei, lalu multiplikasi lagi ke home-nya Bang Niko dan Pastor Nancy. Dan kalau hari ini saudara, kami bisa menjadi seperti sekarang ini bukan karena kami hebat, tapi karena Yesus yang hebat. Dan tentunya juga karena ada
home leader ini yang mau menginvestasikan waktunya untuk memuridkan kami. Karena itu, kalau hari ini saudara sudah tertanam di dalam home, bersyukurlah untuk home leader saudara yang punya hati untuk menginvestasikan waktunya untuk memuridkan saudara. Karena nggak mudah loh saudara memuridkan orang lain itu. Tapi mereka punya hati untuk memuridkan saudara. Dan kalau hari ini saudara belum tertanam dalam sebuah home, saya encourage saudara untuk temukan home saudara. Karena saya percaya bahwa pertumbuhan rohani itu tidak dirancang untuk berjalan sendirian, untuk terjadi sendirian. Amin saudara. Sebelumnya maafkan suara saya yang agak serak-serak ini ya saudara ya. Tapi saudara tetap bisa mendengarkan suara saya yang merdu ini kan saudara. Amin ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau, Tuhan Raja di atas segala raja. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk kasih-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih bisa bernafas, kalau hari ini kami masih bisa datang ya Tuhan ke tempat ini dalam keadaan sehat. Kami tahu ya Tuhan kami ada saat ini itu semua hanya karena anugerah-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan kami mau membuka telinga kami mau membuka hati kami untuk menerima pesan firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah ya Bapa pesan ini dapat kami terima dan pesan ini dapat jatuh di tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kau juga mengurapi hamba ya Tuhan yang akan memberikan pesan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah pesan yang hamba sampaikan semuanya berasal dari Engkau ya Bapa. Dan kami percaya pesan-Mu akan memberkati semua yang mendengarkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siap menerima pesan firman Tuhan? Amin. Oke saudara, minggu ini adalah minggu terakhir dalam tema bulanan kita yaitu Strong Church. Ya dalam 3 minggu ke belakang saudara pasti sudah belajar banyak tentang gereja yang kuat ya. Di minggu pertama kita belajar dari Pastor Daniel bahwa setiap dari kita memiliki fungsi, peran dan panggilannya masing-masing di dalam tubuh Kristus. Kita juga belajar dari Pastor Alfi bahwa pertumbuhan dan kedewasaan rohani itu terjadi di dalam komunitas. Dan minggu lalu kita belajar dari Pastor Ari bahwa kesatuan adalah kunci untuk membangun gereja yang kuat. Hari ini saya ingin melanjutkan tentang apa yang sudah dibahas melalui khotbah saya yang saya beri judul From Pieces to Purpose. Ya. Sebelumnya saya ingin tanya saudara, saudara tahu di gambar ini, saudara tahu ini gambar apa saudara? Lego, sebuah kepingan Lego. Menarik nggak saudara kalau saudara lihat begitu aja? Nggak, kalau saya boleh jujur, ketika saya hanya memegang satu kepingan Lego itu, gak ada istimewanya saudara. Bahkan mungkin ada juga yang gak tahu ini apa. Apalagi mungkin yang tidak pernah pegang Lego sebelumnya atau tidak punya anak-anak yang mungkin suka Lego mungkin gak tahu ini apa. Kalau saya kasih satu kepingan Lego ini sama saudara, apa yang bisa saudara lakukan? Gak ada, gak banyak. Ya gak? Mungkin buang aja ke tempat sampah, kirain itu seperti apa ya nggak berguna lah. Saudara juga mungkin nggak tahu ya ini bagian belakang, bagian depan. Saudara juga nggak tahu ini mau dipasang di mana sih, ini sebenarnya untuk apa gitu. Saudara mungkin juga nggak tahu ini tuh bagian dari apa, bagian mobil kah, pesawat kah, rumah kah gitu. Saudara nggak tahu ya. Dan yang paling penting saudara itu mungkin nggak tahu sebenarnya kepingan ini dibuat tujuannya untuk apa. Bener nggak saudara? Nah bukankah terkadang kita itu juga seperti itu? Saat kita berada di gereja, saat kita melayani, saat kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita suka bertanya pada diri kita sendiri, saya ini penting gak sih? Saya ini dibutuhkan gak sih? Sekarang ini, saya ini sebenarnya berjalan dalam tujuan Tuhan atau enggak? Saya percaya ya saudara bahwa Tuhan itu tidak pernah menciptakan seseorang tanpa tujuan.
kita semua diciptakan pasti punya tujuan. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana sebuah kepingan Lego ini, sebuah kepingan yang satu ini bisa menemukan tujuan akhirnya. Ya, bagaimana sebuah piece bisa menemukan purpose-nya. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Ternyata ayat saya sama dengan ayat yang tadi dibacakan host ya pada pagi hari ini. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi poin pertama saya, bagaimana kita bisa mencapai tujuan Tuhan agar menghasilkan gereja yang kuat. Poin yang pertama adalah kita harus build on God's word. Kita harus dibangun di atas firman Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi di Efesus 2 ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dalam bangunan saudara, batu penjuru itu atau cornerstone itu adalah batu pertama yang diletakkan pada sudut pertemuan dua dinding di awal konstruksi fondasi suatu bangunan. Batu ini tuh sangat vital dan menjadi titik acuan utama yang menyatukan struktur, menentukan ukuran, sudut, serta kelurusan seluruh bagian bangunan. Kristus Yesus sebagai batu penjuru berarti Dia adalah fondasi utama dan tolak ukur mutlak bagi kehidupan orang percaya dan gereja. Jadi untuk mencapai tujuan Tuhan bagi gereja ini, bagi masing-masing dari kita, gereja harus dibangun atas dasar firman Tuhan. Fondasi hidup kita adalah firman Tuhan. Yang berarti masing-masing dari kita sebagai bagian dari gereja ini, hidup kita itu juga harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan, saudara. Sama kita hari ini akan belajar banyak dari sebuah Lego ya saudara. Sama seperti sebuah Lego ya. Pada saat kita itu membeli Lego, siapa saudara di sini yang pernah beli Lego mungkin? Pernah? Pada saat kita tuh membeli Lego itu kan masih di dalam kotak. Pada saat kita buka, di dalamnya itu ada plastik-plastik yang berisi kepingan-kepingan yang belum terpasang. Seperti di gambar ini ya saudara. Nah, sebelum kepingan Lego itu dipasang, ada sesuatu yang lebih penting daripada kepingan itu sendiri. Yaitu blueprintnya, buku panduannya. Buku panduannya. Ini ya. Gak ada saudara orang yang membuka kotak Lego yang isinya itu 2000 pieces ya, 2000 kepingan. Mungkin kadang-kadang kalau misalnya saudara bisa lihat ya di Toys Kingdom atau di Kid Station ya. Itu ada yang gede-gede itu bisa mungkin 5000 kepingan ya. Gak ada orang yang buka Lego 2000 keping lalu dia bilang gini, aku gak butuh buku panduannya. Aku bisa kok bikin Lego ini sendiri sesuai dengan gambar yang di kotak itu tanpa buku panduannya. Saya rasa bisa jadi gak saudara? Mungkin bisa jadi. Tapi apakah, contohnya mobil ya. Tapi apakah mobil yang jadi tanpa buku panduan itu akan sesuai dengan kemauan desainernya? Apakah mobil yang dibuat tanpa buku panduan itu menjadi sesuatu yang indah seperti harapan desainernya? Mungkin enggak ya saudara. Misalnya seharusnya jarak antara ban itu misalnya 10 cm atau 20 cm. Tanpa buku panduan mungkin tetap jadi tuh. Tetap jadi itu mobil, cuma mungkin jaraknya enggak balance saudara. Mungkin cuma 5 cm, mungkin cuma 7 cm. Nah demikian juga dengan hidup kita saudara. Apa buku panduan kita? Alkitab, firman Tuhan. Firman Tuhanlah blueprint kita. Karena saat kita itu hidup tanpa tahu dan mengerti blueprint kita, tujuan hidup yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita itu enggak akan tercapai. Kita masih hidup enggak tapi saudara? Masih, kita masih hidup.
Tapi mungkin aja hidup kita itu berantakan. Kenapa? Karena kita nggak tahu, kita nggak ada panduannya. Kita bisa lari ke sana, lari ke sini, ke kiri, ke kanan. Tapi kita nggak akan mengikuti apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk hidup kita. Ya, saudara boleh catat ini ya. Jadi, without the blueprint, pieces become confusion. With the blueprint, pieces become purpose. Jadi tanpa blueprint, tanpa panduan, tanpa buku panduan, kepingan-kepingan itu akan menjadi suatu kekacauan atau mengalami suatu kebingungan. Tapi kalau ada buku panduannya, kepingan-kepingan itu akan menemukan tujuannya. Gereja yang kuat dibangun atas dasar firman Tuhan dan bukan dari opini manusia. Gereja yang kuat dibangun sesuai dengan kemauan Tuhan dan bukan kemauan manusia. Seperti tadi Lego dan buku panduannya. Kalau kita ingin mendapatkan hasil akhir seperti yang ada di kotaknya, ya kita harus mengikuti buku panduannya, bukan kemauan kita sendiri. Kalau kita mau menghasilkan sesuatu yang baik seperti yang sudah desain oleh desainernya, ya kita harus mengikuti buku panduannya. Nggak bisa kita pasang seenak-enaknya. Di 1 Korintus 3 ayat 11, terjemahan sederhana Indonesianya, dikatakan, jangan sampai ada yang membangun di atas dasar lain. Satu-satunya fondasi kita hanyalah Kristus Yesus. Jadi di ayat ini pun ditekankan bahwa fondasi hidup kita itu, fondasi gereja yang kuat itu satu-satunya adalah Kristus Yesus. Jangan sampai kita membangun hidup kita dari hal-hal lain. Jangan sampai fondasi hidup kita itu salah, saudara. Seperti buku panduan Lego tadi. Kalau kita mau buat mobil F1, pasti buku panduannya ya mobil F1, ya enggak saudara? Kalau saudara mau bangun, mau bikin istana dari Lego itu, pasti buku panduannya ya istana. Ya enggak? Enggak mungkin dong saudara mau bikin mobil F1, tapi saudara bacanya buku panduannya, buku panduan istana. Enggak akan jadi itu mobil. Nah, sama dengan hidup kita, saudara. Kita berkata bahwa kita adalah orang percaya. Kita adalah orang percaya yang percaya dengan Yesus Kristus. Berarti buku panduan kita dan yang menjadi acuan kita adalah Alkitab yang berisi firman Tuhan. Betul bukan, saudara? Jadi ini dikatakan di poin pertama ini build in God's word. Bukan build in your pastor word. Bukan build in your leader's word. Bukan dibangun dengan cara dunia. Bukan dibangun dengan validasi orang lain. Tapi dibangun atas dasar firman Tuhan. Jadi gereja yang kuat adalah gereja yang di dalamnya berisi orang-orang yang back to Bible, saudara. Gereja yang kuat berisi dengan orang-orang yang kuat juga di dalam firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, tapi saudara, kita kembali lagi ke Lego. Pada saat saudara punya itu buku panduannya, saudara baca sampai selesai, saudara sudah lihat stepnya sampai selesai, tapi tahu aja nggak cukup loh, saudara. Sebuah Lego itu tidak akan selesai hanya karena kita selesai membaca atau melihat buku panduannya. Jadi tujuan hidup kita di dalam Tuhan itu nggak akan tercapai kalau kita cuma baca Alkitab aja. Kalau kita cuma tahu tentang firman Tuhan aja. Karena setelah kita tahu tentang blueprintnya, ada langkah berikutnya yang harus kita lakukan. Ada langkah berikutnya yang harus terjadi. Setelah kita membaca buku panduan Lego itu, yang harus kita lakukan apa? Kita harus buka itu plastik, kita keluarkan kepingan-kepingannya, kita pasang satu-satu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan desain yang sudah ditentukan. Nah, disinilah prosesnya baru dimulai. Kepingan-kepingan itu harus ditempatkan pada posisi yang benar. Harus terhubung satu dengan yang lainnya. Kepingan-kepingan itu mungkin harus ditekan, disesuaikan, dilepas, dipasang kembali. Karena tidak ada Lego yang akan menjadi sebuah karya yang luar biasa tanpa proses pembentukan. Begitu juga dengan hidup kita.
Gak cukup saudara kita cuma tahu firman Tuhan. Gak cukup saudara kita cuma datang ke gereja. Gak cukup buat kita hanya untuk melayani aja. Untuk tahu tujuan Tuhan aja. Kita harus mau dibentuk dan terhubung dengan tubuh Kristus. Karena gereja yang kuat itu bukan hanya dibangun oleh orang-orang yang tahu firman Tuhan. Tapi gereja yang kuat dibangun oleh orang-orang yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Dan itu membawa kita kepada poin saya yang kedua, untuk menjadi gereja yang kuat, masing-masing dari kita harus mau untuk be shaped and connected. Dibentuk dan terhubung. Kita lanjut ke ayat Efesus 2 ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Saudara perhatikan kalimat rapi tersusun. Kalau ada sesuatu yang rapi tersusun, apakah itu terjadi dengan sendirinya saudara? Tidak. Pasti ada proses penyusunan. Gak mungkin kan saudara, sebuah bangunan tiba-tiba hanya ditaruh fondasinya lalu jadi. Atau gak mungkin kan saudara, sebuah Lego tadi cuma dikerjakan step 1 doang, langsung jadi hasil akhir. Gak mungkin, pasti ada proses penyusunan. Bagaimana sebuah bangunan bisa rapi tersusun? Setiap bagiannya ditempatkan pada posisi yang tepat dan terhubung satu dengan yang lainnya. Nah saudara, kepingan Lego yang tadi di awal kita lihat yang cuma satu kepingan itu, sebenarnya itu belum tahu tujuannya apa. Dia baru akan menemukan tujuannya ketika dia dihubungkan dengan bagian Lego yang lainnya. Dengan kepingan Lego yang lainnya. Menjadi bagian dari sesuatu yang luar biasa. Kalau di sini, mungkin saudara juga pernah merakit Lego ya. Saya juga pernah merakit Lego. Atau kadang-kadang saya membantu anak saya untuk merakit Lego. Kalau saudara yang mungkin pernah punya Lego, pernah merakit Lego ya. Pasti saudara tahu ya, gak semua kepingan itu sama. Ya. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang bulat, ada yang kotak. Kadang pun ada yang bentuknya aneh saudara, gak jelas gitu bentuknya ini apa. Ada yang mudah dipasang, ada yang kadang-kadang kita tuh perlu kekuatan super gitu untuk nekannya. Aduh susah banget sih ini gitu, kayaknya kita merasa loh aku udah ngikutin panduannya nih, emang di sini tempatnya. Tapi kenapa mesti perlu kekuatan ekstra gitu untuk merakit Lego tersebut. Kadang ada kepingan yang udah dipasang, ternyata salah posisi saudara. Jadi kita harus cabut, pindah ke posisi yang benar. Kalau kita udah salah pasang saudara, sulit untuk mencabutnya dan memindahkannya. Itu akan lebih susah lagi. Bahkan ada saudara ya, karena satu kesalahan kecil yang kita lakukan. Dan kita menganggap, gak apa-apalah kecil doang gitu. Tapi ternyata itu membuat hasilnya itu tidak baik. Jadi yang harus kita lakukan apa? Bongkar lagi semua dari awal. Lalu ikuti kembali buku panduannya untuk membuat Lego itu menjadi benar. Bukankah seringkali hidup kita juga seperti itu saudara? Ya enggak? Ketika Tuhan sedang membentuk kita, nyaman gak saudara rasanya? Gak nyaman banget kalau dibentuk sama Tuhan. Ada saat-saat di mana Tuhan itu menempatkan kita dalam situasi yang membuat kita itu bertumbuh. Kalau di GKS Balikpapan ya saudara, suka digaungkan, di zona nyaman tidak ada pertumbuhan. Jadi kalau kita mau bertumbuh, kita harus berada di situasi yang membuat kita tidak nyaman. Ada saat-saat di mana Tuhan memakai pemimpin kita untuk mengkoreksi kita. Ada saat-saatnya di mana Tuhan memakai teman-teman kita untuk membentuk karakter kita. Ada banyak gesekan saudara saat kita dibentuk. Tapi dan juga ada banyak gesekan saat kita terhubung dengan orang lain. Tetapi justru lewat gesekan-gesekan itulah kita itu menjadi lebih dewasa. Seperti Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Gak ada yang instan saudara di dunia ini. Semuanya membutuhkan proses.
Seperti yang tadi saya sudah bilang kan, gak ada Lego yang dari step 1 langsung bisa menjadi sebuah karya Lego yang baik. Gak akan terjadi saudara, gak akan terjadi bangunan cuma dibuat fondasinya aja, tapi saudara sudah langsung mengharapkan bangunan itu akan jadi. Jadi kalau misalnya saudara mau karakter saudara dewasa, ya pasti ada proses pembentukan. Saudara ingin lebih sabar, akan ada orang-orang yang membuat saudara emosi tingkat tinggi. Ya enggak? Kalau saudara ingin posisi yang lebih tinggi, kapasitas saudara akan diperbesar. Tanggung jawab ekstra akan diberikan kepada saudara sebelum saudara mencapai posisi itu. Akan ada teguran, akan ada koreksi, akan ada bimbingan dari orang-orang yang membentuk saudara. Jadi kalau kita itu mau bertumbuh, ya kita harus bisa rendah hati saudara. Menerima semua koreksi, menerima semua bimbingan. Kita harus punya kerendahan hati untuk mau dimuridkan. Jadi jangan kalau misalnya mengalami gesekan dengan anggota home, langsung mau pindah home. Jangan kalau kita mengalami gesekan di pelayanan, aku mendingan ke pelayanan lain aja. Itu semua terjadi karena Tuhan ingin mendewasakan saudara. Itu semua terjadi karena Tuhan mau membentuk saudara sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Blueprint menunjukkan tujuan. Tetapi proses pembentukan membawa kita kepada tujuan itu. Nah, jadi blueprint itu menunjukkan tujuan kita. Buku panduan itu menunjukkan apa sih hasil akhir yang akan kita capai. Tapi proses pembentukan itu akan membawa kita kepada tujuan itu. Apakah sih saudara tujuan hidup kita? Yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan tidak hanya membentuk kita melalui firman-Nya, tetapi juga melalui hubungan kita dengan sesama anggota tubuh Kristus. Dan saudara tahu tidak ada satupun, kembali ke Lego, tidak ada satupun kepingan Lego itu yang dibuat tanpa tujuan loh saudara. Kalau saudara, sekali lagi kalau saudara pernah bikin Lego ya, pada saat saudara buka kepingan Lego itu, pada saat saudara sudah jadi nih hasil akhirnya, itu tidak ada yang tersisa loh saudara dari kepingan Lego yang 2000 pieces tadi itu. Karena setiap kepingan pasti mempunyai tujuan. Setiap kepingan memiliki tempatnya, setiap kepingan memiliki fungsinya, dan setiap kepingan itu dibutuhkan untuk menyelesaikan rencana desainernya. Demikian juga kita. Tidak ada satu orang pun yang Tuhan tempatkan dalam gereja ini secara kebetulan saudara. Kalau saudara di dalam gereja ini, itu pasti rencana Tuhan. Kalau saudara di dalam gereja ini, berarti saudara dibutuhkan untuk sama-sama membangun gereja ini. Tidak ada dari kita yang terlalu kecil, tidak ada dari kita yang tidak penting, tidak ada dari kita yang gak ada gunanya di gereja ini. Karena semua sudah diciptakan Tuhan untuk memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Efesus 6 ayat 16 berkata, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Perhatikan kata-kata rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Artinya gereja yang kuat itu bukan hanya gereja yang penuh dengan orang-orang. Tetapi gereja yang kuat adalah gereja yang orang-orangnya terhubung satu dengan yang lainnya. Diikat menjadi satu. We may feel complete by ourselves, but we can only fulfill God's purpose when we are connected to one another. Jadi kita itu mungkin merasa komplit ya, kita merasa utuh sepenuhnya kalau kita itu sendiri. Tapi kalau kita mau mencapai tujuan Tuhan, kalau kita mau memenuhi tujuan Tuhan, kita harus terhubung satu dengan yang lainnya. Seperti dikatakan di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan 46 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka terus memuji-muji Allah dan disenangi oleh semua orang. Setiap hari Tuhan menambahkan orang-orang yang baru diselamatkan kepada kelompok orang percaya itu. Amin. Jadi pertumbuhan itu terjadi ketika ada hubungan, saudara. Kita memang bisa bertumbuh secara pribadi, tapi Tuhan gak merancang kita untuk bertumbuh sendirian, saudara. Di Kisah Para Rasul tadi yang kita baca itu dijelaskan bahwa jemaat mula-mula itu terus berkumpul dalam persekutuan. Mereka itu makan bersama, berdoa bersama, belajar firman Tuhan bersama, menjalani hidup bersama-sama. Dan melalui hubungan persekutuan yang mereka bangun itu, karakter mereka dibentuk, iman mereka dikuatkan, dan kapasitas mereka diperbesar. Pada saat kapasitas mereka diperbesar ya, menariknya di ayat 47 tadi itu tidak mengatakan bahwa mereka berhasil menambah jemaat. Tapi Tuhanlah yang menambahkan jumlah mereka. Pertumbuhan kuantitas itu adalah pekerjaan Tuhan, saudara. Tapi Tuhan tuh mau bekerja melalui orang-orang yang terhubung. Tuhan mau bekerja melalui komunitas yang sehat, komunitas yang saling terhubung. Jadi ketika orang-orang percaya itu dibentuk dan terhubung, akan menghasilkan pertumbuhan dan akan menghasilkan gereja yang kuat. Lego yang menolak terhubung akan tetap menjadi sebuah kepingan. Tetapi ia tidak akan pernah menjadi bagian dari tujuan. Demikian juga kita. Jika kita menolak untuk terhubung dengan tubuh Kristus, jika kita menolak untuk terhubung satu dengan yang lainnya, menolak berproses bersama keluarga rohani, maka kita akan tetap tuh saudara jadi orang percaya. Tetapi kita tidak akan pernah mengalami sepenuhnya tujuan besar yang sudah Tuhan rancangkan bagi hidup kita. Tuhan mau membangun gereja yang kuat dan setiap dari kita di tempat ini adalah bagian dari gereja yang kuat itu. Amin. Jadi God never designed us to stand alone. We discover our purpose when we are connected to Christ and His church. Jadi Tuhan itu nggak pernah menciptakan kita itu untuk berdiri sendiri, saudara. Tapi Tuhan mau kita menemukan tujuan kita itu pada saat kita terhubung dengan Kristus dan terhubung dengan tubuh Kristus. Amin. Dan yang ketiga, poin yang ketiga saudara, bagaimana supaya kita bisa menghasilkan gereja yang kuat? Yang ketiga adalah bear fruits, berbuah. Efesus 2 ayat 22, di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Tujuan Lego itu saudara bukan hanya berada di dalam kotaknya aja. Tujuan Lego itu bukan hanya dilihat dari buku panduannya aja. Tapi tujuan Lego adalah menjadi sesuatu yang sesuai dengan desain pembuatnya. Tujuan hidup kita juga bukan cuma datang ke gereja aja saudara. Bukan hanya untuk berkumpul, bukan hanya untuk terhubung, bukan hanya untuk melayani. Tapi tujuan hidup kita adalah menjadi tempat di mana hadirat Tuhan tinggal dan bekerja. Dan akhirnya kita bisa menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Amin. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, ketika hidup kita dipenuhi oleh hadirat Tuhan, hidup kita akan menghasilkan buah saudara. Tuhan itu bukan hanya membentuk kita untuk menjadi lebih baik. Tuhan membentuk kita supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah. Jadi buah itu adalah hasil alami dari kehidupan yang dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Dan ketika kita berbuah, kita menjadi berkat bagi banyak orang, maka nama Tuhan yang dipermuliakan.
Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi saudara, fruitfulness is the evidence that we are connected to Christ and aligned with God's design. Jadi berbuah itu adalah bukti bahwa kita itu terhubung dengan Kristus dan kita itu selaras dengan desainnya Tuhan. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Seperti yang dikatakan di Mazmur 127 ayat 1. Kita tuh boleh saudara punya program yang luar biasa, kita punya talenta yang amazing ya. Kita punya sistem yang paling baik, paling bagus. Kita boleh punya gedung gereja yang paling bagus. Kita boleh punya sound system yang paling up to date. Kita boleh punya, saudara bilang lah apa, kita boleh punya AC yang paling dingin di dalam gereja ini mungkin. Tetapi jika bukan Tuhan pembangun utamanya, jika bukan Tuhan fondasinya, semua yang ada ini sia-sia saudara. Mari saudara kita terus ikuti blueprintnya Tuhan. Punya hati saudara, punya kerendahan hati. Untuk terus dibentuk sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan terhubung satu dengan yang lainnya di dalam tubuh Kristus. Supaya hidup kita itu tidak hanya menjadi sebuah kepingan saudara. Tapi hidup kita akan menjadi bagian dari mahakarya yang sedang Tuhan bangun. Our purpose is not to remain as a piece, but to become part of God's masterpiece. Ya. Jadi tujuan hidup kita itu bukan hanya untuk stay, jadi kepingan saudara. Tapi kita mau tujuan hidup kita itu adalah menjadi bagian dari mahakarya yang akan Tuhan bangun melalui hidup kita. Mari kita sama-sama saudara menjadi orang yang berjalan from pieces to purpose. Sehingga melalui hidup kita Tuhan akan bangun gereja yang kuat. Amin saudara. A strong church is built when every piece find its place and fulfill its purpose. Pertanyaan untuk kita semua pada hari ini yang bisa saudara bawa pulang. Apakah saya sedang membangun hidup saya berdasarkan firman Tuhan? Atau berdasarkan pemikiran dan keinginan saya sendiri? Apakah saya sudah benar-benar terhubung dengan tubuh Kristus? Atau saya masih memilih menjadi sebuah kepingan yang berdiri sendiri? Dan kalau orang lain bisa melihat hidup saya pada hari ini, buah apa yang mereka bisa lihat dari hidup kita?